Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita mendapatkan request dari salah satu teman-teman kita, yaitu Yung, apakah bisa menggunakan reksadana sebagai media tempat kita menyimpan dana darurat? Nah, jadi sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Aircashback salah di sini ya, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi sebelum lebih lanjut dalam video ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa dana darurat seharusnya dananya itu nggak berkurang ya teman-teman ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut di dalam video ini. Dana yang nggak boleh berkurang, dana yang kita gunakan dalam kondisi atau situasi yang sangat terdesak, makanya namanya darurat. Contohnya gimana? Nah, contohnya nih di masa pandemi atau COVID ini ya, kita nggak bisa menyangka atau bisa saja lagi ya namanya musibah, kita juga bisa kena PHK, benar nggak teman-teman? Nah, apabila kena PHK tentu kan kita nggak mendapatkan income atau penghasilan per bulannya. Nah, sewaktu kita mencari pekerjaan baru ataupun income baru, nah disinilah dana darurat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti itu. Kedua, apabila sakit misalnya, terpaksa kita harus menggunakan dana darurat ini. Tapi itu tidak berlaku bagi saya, karena saya di video saya yang lainnya saya ada menjelaskan atau sharing mengenai salah satu investasi yang terpenting. Ya benar, yaitu adalah asuransi kesehatan. Jadi saya istilahnya nggak terlalu khawatir kalau saya sakit, karena saya sudah tercover dengan baik oleh produk asuransi. Nah, jadi itu beberapa contoh ya manfaat dari dana darurat, kapan kita gunakan, dan seharusnya dana darurat itu aman, nilainya setidaknya nggak berkurang atau lebih enaknya bertambah. Benar nggak teman-teman? Dan sebelum lebih lanjut lagi ke video kan, apabila dana darurat kita ini dalam jangka waktu panjang kita nggak gunakan, ya kan sayang kan teman-teman ya kalau dana darurat ini nggak bertumbuh seperti itu. Oke, jadi udah selesai video kita? Oh belum. Jadi seperti biasa saya akan tampilkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan menampilkan layar bibit saya di sini. Oke. Jadi seperti biasa saya update portofolio dulu karena biasanya memang banyak yang nanya. Nah, untuk si Jarvis kayaknya agak berkurang nih. Yap, Jarvis. Yap, posisi Jarvis sekarang plus 7%, yaitu 700-an ribu ya. Ya, sekarang saya belum ada tambahan, mungkin bentar lagi karena sudah mendekati gajian ya teman-teman ya. Dan untuk posisi dana pensiun saya itu ada di plus 8% ya teman-teman, 1,6 jutaan ya. Ya, yang kepalingan saham ya agak naik lebih bagus ya akhir-akhir ini ya. Tapi ini belum performanya terbaik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dana darurat, oke. Jadi apakah ada reksadana yang bisa dijadikan tempat untuk menyimpan dana darurat? Menurut saya ada, bisa ya teman-teman ya. Jadi pertama kita cari dulu. Nah, saya merekomendasikan yaitu adalah pasar uang dan obligasi. Kenapa? Nah, di pasar uang nih kita contoh seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau pasar uang saya pasti lihat returnnya yang paling tinggi ya. Return 1 tahunnya yang paling tinggi ya, kita filter aja ya, ada di Sukor Invest Money Market Fund dengan return 1 tahunnya kisaran 5,2%, 5,3% ya teman-teman ya. Nah, kenapa di reksadana pasar uang? Karena di reksadana pasar uang apabila kita jadikan sebagai tempat atau wadah dana darurat teman-teman ya, di sini kita bisa melihat bahwa drawdownnya 0% teman-teman ya. Jadi hampir ya tidak ada kemungkinan untuk turun dana kita. Nah, seperti yang di awal saya jelaskan teman-teman, atau kita sharing bersama, bahwa dana darurat sebaiknya tidak berkurang. Nah, contoh nih teman-teman ya, saya simpan 10 juta buat dana darurat. Contoh, besok-besoknya sisa 9.990.000 kepotong, misalnya biaya admin, biaya apa. Nah, kan lucu ya. Misalnya kalau kita dalam kurun waktu 1 tahun nggak pakai, berarti udah habis 120.000. Itu pun kalau biaya adminnya 10.000. Kalau biaya adminnya 30.000 bagaimana? Nah, nggak mungkin kan? Jadi misalnya loh kok makin berkurang dana daruratnya, dan apabila kita amit-amit dibutuhkan dana darurat ini jadi nggak sesuai harapan kita, loh kok dana gue jadi sisa segini doang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya memang dana darurat itu nggak menurun nilainya teman-teman. Jadi bisa dipilih salah satunya adalah di reksadana pasar uang ya. Di sini pas video ini dibuat, Sukor Invest Money Market Fund
merupakan reksadana pasar uang dengan return yang paling tinggi ya teman-teman ya. Rata-rata reksadana pasar uang itu tidak memiliki drawdown atau drawdownnya 0%. Kita contoh lagi Batavia Dana Kas Maksima, benar kan teman-teman ya. Jadi itu alasan saya kenapa kalau reksadana pasar uang pilih return yang paling tinggi. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya analisa sendiri bebas ya. Jadi opsi pertama untuk tempat kita dana darurat adalah di reksadana pasar uang. Yang kedua di reksadana obligasi. Reksadana obligasi kan ada kecenderungan turun, kan bahaya. Itu katanya tadi nggak boleh turun tuh dana daruratnya dari yang 10 juta jadi itu. Benar. Nah di sini di Bibit ada 2 ya teman-teman. Setahu saya kalau ada yang lebih boleh komen di bawah. Itu ada 2 reksadana yang returnnya stabil dan drawdownnya tipis banget teman-teman. Yap, yang pertama adalah Dana Mas Stabil. Dana Mas Stabil tuh lihat drawdownnya 0% seperti reksadana pasar uang dengan return per tahunnya itu di kisaran 5,96% atau 6% teman-teman. Ya, untuk dana darurat kenapa enggak? Nah, kalau untuk Dana Mas Stabil ingat ya, saya sudah sempat review dan ini minimum pembeliannya adalah 10 juta. Oke, untuk reksadana obligasi pilihan yang kedua adalah, yap benar sekali, bagi teman subscriber setia pasti udah tahu, ya itu adalah Sukor Investable Fund ya. Ini saya rekomendasikan juga kepada teman-teman apabila ingin menyimpan dana darurat ya di reksadana. Ya, Sukor Investable Fund ini returnnya menurut saya sangat baik, 9% per tahun. Menurut saya pribadi dengan resiko 0%. Kenapa resikonya 0%? Karena drawdownnya 0%. Ya teman-teman, di reksadana pasar uang returnnya 5%-an, di reksadana obligasi Dana Mas Stabil itu juga 5%-an, di reksadana obligasi Sukor Investable Fund ini returnnya sampai 9%. Bisa dijadikan wadah teman-teman untuk dana darurat. Seperti itu teman-teman. Yuk, kok hanya reksadana pasar uang dan reksadana obligasi, reksadana saham enggak ya? Nah, kalau untuk reksadana saham saya enggak terlalu merekomendasikan. Kenapa? Walaupun return reksadana saham itu biasanya menggiurkan. Kita contohkan saja teman-teman ya. Kita filter karena ya namanya manusia pasti returnnya inginnya paling tinggi. Kita filter yang paling tinggi selama 1 tahun terakhir. Manulife saham andalan sudah pernah saya review di video-video sebelumnya, teman-teman silahkan lihat saja. Return 1 tahunnya adalah 48%. Wow banget teman-teman. Tapi ingat, dia ada kemungkinan turun drawdown sekitar 9,74%. Ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya nggak rekomendkan untuk reksadana saham? Dana darurat itu pertama yang seperti saya bilang, kita harapkan itu nilainya nggak menurun. Walaupun kinerja dari reksadana saham Manulife ini 1 tahun terakhir ini bagus banget, 48% ya teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat, dana darurat itu digunakan kita nggak tahu kapan. Makanya disebut darurat ya teman-teman ya. Emang ada yang tahu nih, wah 2 hari lagi saya mau pakai dana darurat nih. Buat apa pakai dana darurat? Biasa ada handphone baru, saya mau beli HP. Itu mah bukan pakai dana darurat kali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dana darurat itu kita nggak tahu kapan akan kita pakai ya teman-teman ya. Bisa aja besok, lusa, ataupun setahun lagi, ataupun 10 tahun lagi. Ya, dan kita nggak bisa pastikan ketika kita pakai reksadana saham, apabila kita taruh dana daruratnya di reksadana saham, ini dia bertumbuh atau plus teman-teman. Jadi ada resikonya seperti itu. Ya teman-teman, sebaiknya disisihkan ya. Kalau dana darurat pilih aja reksadana pasar uang atau reksadana obligasi tadi. Yang untuk reksadana saham kita tujuannya lain ya. Jadi seringkali ketika teman-teman banyak tanya, yo mau reksadana mana sih? Saya balas nanya dia, tujuannya apa, jangka waktunya kapan, nah gitu. Terus zodiaknya apa, tinggal di mana, hobinya apa, loh kok kayak isi di hari, nah seperti itu. Enggak teman-teman, cuma untuk pertanyaan kok jangka waktunya apa dan tujuannya apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat menjawab pertanyaan teman-teman mengenai Yung apakah boleh naruh dana darurat di reksadana ya. Saya harap penjelasan ini ataupun sharing ini cukup bermanfaat.
bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai ide lain dalam menyimpan dana darurat, boleh sharing komen di bawah ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, saya sudah banyak sharing perihal reksadana, terutama di aplikasi Bibit. Silakan teman-teman klik saja playlistnya dan lihat semua, oke? Dan apabila yang langsung mau melakukan investasi di reksadana, install saja, ada linknya di bawah tuh, khusus ya dibikinin buat saya, bagus kan? Nah, dan jangan lupa masukin kode referral cashback karena kita masing-masing dapat 25.000. Enak kan? Oke, dan bagi teman-teman yang masih bingung punya pertanyaan, jangan malu karena malu sesat bertanya ketemu di jalan. Ada yang salah. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, ini baru benar ya teman-teman ya. Jadi kalau ada request ingin bertanya, silahkan drop saja komen di bawah ini teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan atau sharing yang menurut saya sangat oke, kita bisa sharing bersama seperti video ini. Oke. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, caca.